Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh sekali lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti pojok iman dan etika atau PAI. PAI hari ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana keselamatan orang-orang yang belum pernah sama sekali mendengar Injil Kristus. Untuk itu sebelum kita memulai PAI pada hari ini, saya mengundang setiap Bapak Ibu Saudara untuk boleh mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan, menundukkan hati dan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ada banyak hal yang tidak kita ketahui alasannya, bagaimana itu terjadi, apa yang terjadi ke depan, atau boleh saya katakan banyak hal yang bersifat misteri ilahi. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, di balik misteri ilahi yang kita tidak ketahui karena kita adalah manusia terbatas, ada Allah yang maha besar dan karyanya yang ajaib dan luar biasa. Saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini, besar dan ajaiblah karyamu Tuhan, adil dan benarlah jalanmu. Sebab Engkaulah Raja segala bangsa, maha kuasa dan mulia. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita pujikan pujian ini sekali lagi, besar dan ajaiblah Engkau Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, Adil dan benarlah jalanmu. adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita berdoa. Benar Tuhan, sebab Kaulah Allah yang kudus, satu-satunya Allah yang layak kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan. Kaulah Raja di atas segala raja.
Layaklah semua bangsa sujud menyembah kepadamu Tuhan, sebab besar kasih-Mu, besar kuasa-Mu, besar anugerah-Mu. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk kesempatan hari ini. Kau boleh tetap berikan kami waktu untuk boleh kembali belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, persiapkan hati kami, persiapkan diri kami. Biarkan kami boleh terbuka di hadapan kebenaran firman Tuhan. Berkati Pai pada hari ini, berkati pembicaramu, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Kristus yang luar biasa, sebagai orang-orang yang telah ditebus, sebagai orang-orang yang telah mendengar Injil Kristus, bahkan kita selalu mendengarnya hampir setiap hari. Mari saat ini saya mau mengajak setiap kita untuk kembali mengingat komitmen hidup kita, bahwa satu kerinduan Allah, yaitu kita mau hidup seturut dengan kehendak-Nya. Bernyanyi, bermazmur hanya bagi Tuhan Allah kita. Manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sebab inilah perenungan kita setiap waktu, Bapak Ibu Inilah Saudara. yang ku renungkan Menaikkan nyanyian pujian dan pengagungan setiap hanya bagi Tuhan Allah kita, yang telah memberikan keselamatannya dan nyanyian Injilnya pujian bagi dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hati
dan hatiku bersuka karena-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memohon pimpinan dan tuntunan Allah Roh Kudus untuk kita dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kasih penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami masih berada di dalam masa pandemi COVID-19 yang tidak mudah. Tetapi ya Tuhan, kami mengamini dan mengimani bahwa anugerah-Mu ya Tuhan tidak pernah kurang di dalam kehidupan kami. Kami ingin di dalam situasi apapun, di dalam keadaan susah maupun senang, di dalam keadaan hidup yang lancar maupun saat tidak lancar, kami ingin belajar untuk tetap setia mengiring dan mengikut Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami ingin bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu melalui pojok iman dan etika pada hari ini. Kami sungguh membutuhkan pertolongan Allah Roh Kudus untuk kami bukan sekedar mengerti, memahami, tetapi bagaimana kami sebagai umat beriman mempraktekkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak ingin hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi terlebih lagi kami ingin menjadi pelaku-pelaku sabda Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini saudara, di dalam acara PAI atau pojok iman dan etika, ya kita akan membahas satu topik, yaitu bagaimana kemungkinan keselamatan bagi orang-orang yang belum pernah mendengarkan Injil Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, pertanyaan pertama yang akan kita sama-sama bahas, yang sama-sama kita ingin pikirkan saudara adalah bagaimana keselamatan akhir hidup dari orang-orang yang memang mereka tidak pernah atau belum pernah sama sekali mendengarkan Injil. Kalau misalnya ada suku-suku tertentu, saudara, di pedalaman yang sangat primitif, yang kondisinya Injil belum masuk ke sana. Mereka belum tahu, mereka belum pernah baca Alkitab. Traktat-traktat atau misionaris mungkin belum pernah masuk ke sana. Mereka tidak tahu dan tidak pernah mendengar tentang Yesus Kristus atau diajarkan bahwa mereka adalah orang yang berdosa, orang yang membutuhkan juru selamat Yesus Kristus. Bagaimana saudara keselamatan mereka? Nah saudara, memang kalau kita mau gampang menjawab pertanyaan ini saudara, atau misalnya kita tidak peduli dengan iman Kristen kita saudara, ya kita bisa aja jawab, udah Pak, kita nggak usah bahas yang topik seperti itu deh Pak, ya. Masalah yang seperti itu ya kita serahkan aja sama Tuhan. Itu urusan Tuhan Pak. Mau Tuhan selamatkan mereka atau mereka tidak diselamatkan oleh Tuhan, udahlah kita serahkan kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, saya ingin kita mempelajari hal ini bukan dengan mental atau semangat demikian, tetapi saudara, sekalipun ini adalah sebuah topik yang tidak mudah, bahkan di kalangan orang-orang Kristen yang cinta Tuhan pun mereka tidak selalu memiliki pendapat yang sama berkaitan dengan pertanyaan ini. Tetapi saudara, sudah menjadi tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya untuk kita memahami dengan baik, untuk kita mengerti dengan baik apa yang disingkapkan oleh Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk fokus untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana keselamatan dari orang-orang yang belum pernah sama sekali mendengarkan Injil, saudara, maka saya ingin secara ringkas mengajak kita untuk memahami terlebih dahulu ada beberapa pandangan berkaitan dengan keselamatan. Nah saudara-saudara, paling tidak secara umum saudara, ada 5 pandangan berkaitan dengan keselamatan.
Nah, saudara, pada saat ini saya tidak mengevaluasi ya sisi positif atau sisi negatif dari pandangan-pandangan yang ada. Oleh karena saya akan berfokus kepada menjawab pertanyaan kita tadi. Tetapi paling tidak memahami pandangan ini, ya beberapa pandangan tentang keselamatan ini, saudara, itu akan menolong kita bagaimana setiap orang itu memiliki pemikiran berkaitan untuk menjawab pertanyaan tadi. Tetapi tentunya saudara, basic atau fondasi yang kita pakai saudara itu adalah selalu apa yang Alkitab katakan berkaitan dengan hal ini. Walaupun mungkin Alkitab tidak secara tegas atau tidak secara eksplisit menjawab pertanyaan ini, tetapi kita akan menemukan ada prinsip-prinsip penting di mana Alkitab memberikan panduan dan tuntunan untuk menjawab pertanyaan bagaimana orang-orang yang belum pernah mendengarkan Injil sama sekali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandangan yang pertama tentang keselamatan saudara itu disebut dengan universalisme. Jadi pandangan ini mengatakan bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang bersifat universal. Dan pada akhirnya semua orang itu akan diselamatkan. Nah, oleh karena apa? Oleh karena penganut universalisme itu mengatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha kasih. Allah kita adalah Allah yang maha baik, dan Allah yang maha kasih itu rasanya tidak mungkin memberikan penghukuman kekal kepada manusia yang merupakan makhluk ciptaannya. Ya, sekalipun manusia itu melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Jadi ilustrasi yang dipakai saudara oleh penganut dari universalisme ini adalah misalnya di dalam relasi orang tua dan anak. Kadang-kadang anak itu melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang menyakitkan hati orang tua, ada kesalahan yang besar, ada kesalahan yang kecil yang dilakukan oleh seorang anak. Tentu hak dari orang tua untuk melakukan hukuman atau memberikan sanksi atau memberikan disiplin. Tetapi tidak mungkin orang tua itu akan terus-menerus melakukan penghukuman kepada anak itu. Nah, jadi saudara, sepintas memang kelihatannya pola pikir ini adalah sesuatu yang masuk akal, ya. Jadi mereka sangat menekankan kepada kemahakasihan Allah, kebaikan Allah, bahwa tidak mungkin Allah yang maha baik itu memberikan penghukuman kekal kepada manusia makhluk ciptaannya. Nah, lalu yang kedua saudara, ya, itu adalah pandangan pluralisme, ya. Pandangan pluralisme itu berbeda dengan universalisme. Jadi kalau di dalam pluralisme saudara memiliki sebuah pemahaman bahwa setiap agama atau setiap kepercayaan yang ada di dalam dunia ini itu memberikan sebuah jalan keselamatan yang sama. Jadi di dalam pluralisme saudara ada satu tujuan yang ingin dicapai, tetapi untuk mencapai tujuan itu banyak cara untuk bisa sampai ke sana, ya. Sama artinya saudara kalau misalnya kita dari Solo mau ke Jakarta, ya, maka kita rute-rute yang bisa kita tempuh itu bermacam-macam. Kita bisa misalnya menempuh jalan darat pun rutenya mungkin bermacam-macam. Kemudian kita juga bisa menempuh lewat jalur udara. Jadi di dalam pluralisme mengajarkan satu jalan, satu tujuan akhir. Tetapi untuk mencapai satu tujuan akhir itu banyak jalan ke sana. Itulah sebabnya di dalam paham pluralisme saudara, tidak boleh ada sebuah agama yang mengklaim bahwa agamanya yang paling benar. Ya, di dalam pluralisme saudara, maka semua agama atau semua kepercayaan itu dianggap sebagai sebuah agama dan kepercayaan yang benar. Setiap agama itu memiliki jalannya masing-masing menuju tujuan akhir yang sama. Setiap agama menyediakan jalan penyelamatan masing-masing. Nah, jadi saudara-saudara, kalau misalnya ada orang Kristen, tetapi orang Kristen ini menganut paham pluralisme berkaitan dengan keselamatan, maka dia akan mengatakan kalimat seperti ini. Saya yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat saya. Saya yakin bahwa Tuhan Yesus itu menebus saya, menyelamatkan saya, dan memimpin saya kepada hidup yang kekal. Tetapi saya tidak bisa mengatakan
bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Yesus Kristus itu hanya salah satu jalan atau salah satu penyelamat dari banyak penyelamat yang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, jadi yang ditekankan di dalam pluralisme ini, saudara, bukan bicara masalah berapa banyak orang yang diselamatkan, ya, tetapi yang ditekankan di dalam pluralisme ini adalah ada banyak jalan keselamatan menuju sebuah goal atau menuju sebuah tujuan akhir yang sama. Nah, lalu yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah yang disebut dengan post pluralism atau pasca pluralisme, ya. Nah, perbedaan antara pasca pluralisme dengan pandangan pluralisme adalah, saudara, kalau yang namanya pluralisme itu memiliki sebuah keyakinan, tujuan keselamatannya sama, tetapi jalan menuju ke sana banyak yang bisa dilakukan. Tetapi kalau di dalam post pluralisme, ya, mereka itu memahami bahwa tujuan keselamatan itu beraneka ragam. Jadi Allah itu tidak hanya menghadirkan satu tujuan akhir keselamatan, tetapi Tuhan menghadirkan banyak tujuan akhir keselamatan. Misalnya, saudara, penganut dari pasca pluralisme ini mengatakan, ya, kalau misalnya kita memahami tentang pengajaran agama Buddha. Nah, jelas, saudara, ya, kalau orang Kristen memahami tujuan akhir kita itu adalah surga, memperoleh hidup yang kekal, ya, tetapi kalau orang-orang Buddha itu tidak memahami tentang konsep surga, tetapi yang mereka pahami adalah konsep tentang nirwana. Dan nirwana itu berbeda dengan konsep surga yang dipahami oleh orang Kristen, ya. Bagi orang-orang Buddha misalnya, saudara, nirwana itu adalah satu kondisi di mana semua keinginan manusia itu lenyap. Ya, karena di dalam agama Buddha, saudara, itu meyakini bahwa yang menjadi sumber penderitaan di dalam diri manusia itu adalah karena manusia itu punya keinginan. Ya, manusia itu ingin kaya, karena dia ingin kaya akhirnya iri hati dengan orang, karena ingin kaya akhirnya serakah, karena ingin kaya lalu menghalalkan segala cara, ya. Karena manusia punya keinginan, adanya keinginan-keinginan inilah, apalagi ketika keinginan itu tidak terwujud atau tidak tercapai, manusia itu mengalami penderitaan. Keinginan adalah sumber penderitaan di dalam hidup manusia. Sehingga nirwana itu adalah sebuah kondisi di mana seluruh keinginan manusia itu lenyap. Sumber penderitaan itu menjadi lenyap. Nah, saudara, jelas sekali, saudara, bahwa konsep nirwana dengan konsep surga di dalam iman Kristen itu dua hal yang berbeda. Itulah sebabnya, saudara, penganut pasca pluralisme mengatakan, tuh kan, Islam Kristen, ya, konsep surganya berbeda. Apalagi kalau kita bandingkan misalnya dengan agama Buddha. Berarti tujuan akhir agama Buddha itu berbeda dengan tujuan akhir orang Kristen. Kalau orang Buddha tujuan akhirnya adalah menuju nirwana, di mana dalam kondisi itu semua keinginan lenyap, sedangkan orang Kristen tujuan akhirnya menuju surga. Nah, jadi kalau ingin ke nirwana, jangan jalurnya lewat Yesus Kristus, jalurnya lewat agama Buddha. Tapi kalau ingin masuk ke surga di dalam konsep iman Kristen, ya jalurnya jangan lewat Buddha dong, tapi lewat Kristen. Nah, jadi saudara, di sini jelas perbedaannya, bahwa di dalam pasca pluralisme itu memiliki sebuah pandangan, ada banyak jalan menuju banyak tujuan akhir keselamatan. Ya, berbeda tadi dengan pluralisme, banyak jalan menuju kepada satu tujuan akhir keselamatan. Nah, lalu saudara, pandangan yang ketiga tentang keselamatan itu disebut dengan eksklusivisme atau partikularisme, saudara. Nah, pandangan ini, saudara, intinya secara umum adalah ingin menyatakan bahwa keselamatan atau hidup yang kekal itu hanya diperoleh melalui iman kepada Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Nah, itulah sebabnya ada beberapa ayat yang dikutip, ya, yaitu misalnya Yohanes 4 ayat 16 yang mengatakan, Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup,
Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, di bawah kolong langit ini tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan, nama yang diberikan yang bisa menyelamatkan, kecuali hanya Yesus Kristus. Lalu saudara, di dalam pandangan eksklusivisme itu juga menekankan bahwa iman atau faith itu adalah merupakan hasil dari mendengar tentang firman tentang Kristus. Nah, ini dinyatakan di dalam Roma pasal yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. Nah, saudara-saudara, ternyata kalau kita telusuri, saudara, pandangan eksklusivisme atau partikularisme itu juga bermacam-macam, ya. Paling tidak, saudara, kita menemukan ada 3 golongan atau 3 jenis dari pandangan eksklusivisme. Nah, seseorang teolog yang bernama Christopher Morgan, saudara, di dalam bukunya Faith Comes by Hearing, ya, iman datang dari pendengaran, ya, dia membagi pandangan eksklusivisme ini ke dalam 3 golongan. Yang pertama itu disebut dengan church exclusivism, ya, artinya apa? Pandangan ini menganut bahwa keselamatan itu hanya bisa diperoleh dan dimungkinkan apabila seseorang itu bergabung atau terhisap di dalam sebuah gereja. Ya, ini adalah salah satu pelopornya yang bernama Cyprianus, saudara, seorang bishop Alexandria yang hidup di tahun 200-an Masehi. Dia di dalam bahasa Latin itu menggunakan sebuah istilah yang terkenal yang disebut dengan extra ecclesia, exclesiam nulla salus. Ya, di dalam bahasa Latin artinya itu adalah di luar gereja tidak ada keselamatan. Jadi bagi pandangan ini, saudara, kalau seseorang ingin diselamatkan, maka seseorang harus bukan hanya percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, sadar bahwa dirinya orang berdosa yang membutuhkan keselamatan, tetapi dia harus bergabung dan terhisap di dalam sebuah gereja. Tanpa dia dibaptis, tanpa dia terhisap dengan sebuah gereja, maka tidak dimungkinkan keselamatan itu bisa terjadi. Lalu golongan yang kedua, ya, golongan yang kedua itu adalah yang disebut dengan gospel exclusivism, ya, gospel exclusivism. Nah, pandangan ini, saudara, ingin menegaskan bahwa seseorang hanya mungkin bisa diselamatkan kalau dia sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Yesus Kristus secara eksplisit. Nah, apa maksudnya secara eksplisit? Ya, misalnya contoh, saudara, seperti ini. Ada orang mungkin dia non-Kristen, kemudian dia sedang berada di dalam keadaan kritis di rumah sakit, saudara. Kondisinya mungkin belum memungkinkan untuk dia bisa bergabung dengan sebuah gereja, kondisinya tidak memungkinkan untuk diadakan baptis darurat. Nah, intinya adalah detik-detik terakhir sebelum dia meninggal dunia, lalu ada orang atau hamba Tuhan misalnya yang memberitakan Injil. Nah, ketika Injil Kristus diberitakan kepada pasien yang sedang kritis ini, saudara, dia betul-betul menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia betul-betul sadar bahwa selama ini dia tidak punya tujuan dan arah hidup yang jelas. Dan kesadaran inilah yang membuat dia membuka hatinya untuk beriman dan percaya kepada Kristus. Nah, orang ini, saudara, belum sempat dibaptis, belum sempat bergabung dengan gereja lokal, saudara, maka orang ini akan diselamatkan. Nah, saudara, ini adalah paham dari gospel exclusivism. Nah, contoh yang sederhana, saudara, mungkin saudara sudah sering mendengar ada orang penjahat yang disalib di sebelah Yesus, ya. Yang disalib itu bersama dengan Yesus kan ada 2 orang, saudara. Nah, salah seorang penjahat itu ketika Yesus memberitakan sesuatu kepada dia, ya, dan penjahat itu melihat bagaimana sikap Yesus, respons Yesus yang begitu penuh kasih di dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan mereka atau caci maki dari mereka, saudara, maka akhirnya salah satu penjahat itu bertobat dan berkata, Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang menjadi raja. Lalu Yesus pada saat itu berkata, aku berkata kepadamu,
sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dengan kata lain saudara, Yesus ingin mengatakan bahwa sesungguhnya kamu pada hari ini juga memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apakah saudara orang yang di sebelah Yesus ini dia sudah dibaptis? Tidak, saudara. Ya, orang ini tidak bergabung, tidak terhisap dengan sebuah gereja, tetapi orang ini menyatakan imannya, kepercayaannya menjelang ajal hidupnya. Nah, saudara-saudara, maka di dalam pemahaman gospel exclusivism, ya, orang itu diselamatkan. Lalu saudara, golongan yang ketiga adalah yang disebut dengan special revelation exclusivism. Nah, saudara-saudara, pandangan ini mengatakan ya bahwa keselamatan itu bisa diperoleh melalui penyataan khusus, wahyu khusus, atau yang disebut dengan special revelation. Saudara-saudara, kita tentu mengetahui saudara, di dalam teologi itu yang dimaksud dengan special revelation atau wahyu khusus itu adalah ada dua hal yang utama. Ya, wahyu khusus itu yang pertama berbicara tentang firman Allah yang hidup yang menjadi daging, yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi Allah menyatakan dirinya, Allah menyingkapkan dirinya melalui Yesus Kristus. Itu adalah wahyu khusus yang tertinggi, yang terutama. Lalu yang kedua, saudara, ketika kita berbicara tentang wahyu khusus atau special revelation, maka Alkitab juga berbicara tentang yang namanya firman Allah secara tertulis. Ya, Allah menyingkapkan dirinya bukan hanya lewat Yesus Kristus, tetapi juga Allah menyingkapkan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui apa? Melalui firman-Nya yang tertulis, yaitu Alkitab. Jadi wahyu khusus itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama adalah berbicara tentang Yesus Kristus, dan yang kedua berbicara tentang Alkitab yang merupakan firman Allah yang tertulis. Nah, tetapi saudara, yang dimaksudkan dengan istilah special revelation di dalam bagian ini, saudara, itu bukan hanya berbicara tentang Yesus Kristus dan Alkitab. Tetapi wahyu khusus di dalam konteks special revelation exclusivism ini, itu adalah berbicara Allah bisa saja memberitakan atau menyatakan siapa dirinya. Memperkenalkan Kristus melalui apa? Melalui cara-cara yang mungkin tidak lazim, melalui cara-cara yang kelihatannya supernatural atau cara-cara yang tidak biasa, misalnya apa? Melalui mimpi, ya, melalui kunjungan malaikat, melalui penglihatan, atau Yesus misalnya menampakkan diri kepada seseorang. Maka di dalam pandangan special revelation exclusivism ini ingin menegaskan bahwa Allah di dalam kemahakuasaannya, di dalam kebesarannya, di dalam kedaulatannya, itu tidak bisa dibatasi untuk mengkomunikasikan dirinya bukan hanya lewat Alkitab, bukan hanya lewat ada orang yang memberitakan Injil atau kebaktian kebangunan rohani, tetapi mungkin di dalam kondisi-kondisi tertentu, di dalam kasus-kasus tertentu, saudara, Allah di dalam kedaulatannya dan kebesarannya itu bisa mengkomunikasikan, memperkenalkan, menyingkapkan dirinya melalui sarana-sarana yang supernatural. Nah, saudara-saudara, inilah contohnya yang dialami oleh Sadhu Sundarsih, saudara. Ya, kalau saudara membaca biografi dari Sadhu Sundarsih, ya, ini adalah seorang penginjil dari India yang sangat dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebelum Sadhu Sundarsih menjadi seorang penginjil, menjadi seorang Kristen, saudara, di dalam biografinya itu dikatakan bahwa dia adalah seorang India, seorang beragama Hindu yang sangat taat. Yang sangat taat. Dan suatu hari, di dalam kesaksiannya, saudara, Sadhu Sundarsih mengatakan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia. Nah, perjumpaan Sadhu Sundarsih dengan Yesus Kristus inilah yang mengubah hidupnya. Yang membuat dia bertobat, yang membuat dia sadar bahwa dia membutuhkan juru selamat di dalam hidup ini. Dan sejak saat itulah dia menyerahkan dirinya menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang penginjil yang luar biasa, yang sangat dipakai oleh Tuhan, saudara.
Nah saudara-saudara, kita tidak bisa membatasi Tuhan. Ada orang yang memang bertobat oleh karena ada orang yang mengabarkan Injil kepada dia. Entah lewat traktat, entah lewat PI pribadi, entah lewat kebaktian kebangunan rohani, atau ada orang yang bertobat setelah diberikan sebuah Alkitab lalu dia pelajari, ya. Ada orang yang bertobat misalnya karena mendengar khotbah di YouTube dan seterusnya. Tetapi di dalam pandangan special revelation exclusivism, ya, di sini juga ingin ditekankan kedaulatan Allah, kemahakuasaan Allah. Ada kasus-kasus tertentu, kondisi-kondisi tertentu di mana Allah bisa menyatakan dirinya atau Injil dikomunikasikan kepada orang itu melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui pesan-pesan dari malaikat, dan semuanya itu adalah tujuan akhirnya menjadi sarana untuk orang itu bisa mendengarkan Injil. Saudara-saudara, lalu berikutnya adalah paham yang kelima, ya. Paham yang kelima berkaitan dengan pandangan keselamatan yang disebut dengan inklusivisme. Saudara-saudara, inklusivisme, saudara, dia memiliki pemahaman yang sama dengan eksklusivisme. Ya, jadi baik eksklusivisme maupun juga inklusivisme itu sama di dalam hal yang menjadi fondasi tunggal keselamatan. Itu adalah Yesus Kristus dan karyanya. Jadi seseorang itu bisa ditebus, seseorang itu bisa diselamatkan, hanya dimungkinkan itu semata-mata oleh karena anugerah Allah dan semata-mata oleh karena karya Kristus di atas kayu salib. Nah tetapi saudara, perbedaan antara inklusivisme dengan eksklusivisme adalah, saudara, bahwa di dalam pemahaman inklusivisme, maka anugerah keselamatan itu atau anugerah Allah itu bisa diterima oleh orang-orang di luar kekristenan. Ya, jadi saudara mungkin dia tidak terhisap dengan sebuah gereja, mungkin orang itu juga tidak dibaptis, di KTP-nya juga bukan beragama Kristen. Nah, tetapi bagi pemahaman inklusivisme, ada kondisi-kondisi tertentu di mana anugerah Allah itu bisa diberikan kepada mereka. Yaitu apa? Yaitu jika orang-orang yang di luar gereja atau di luar kekristenan ini, saudara, mereka itu dengan tulus mencari Allah dan berusaha untuk hidup secara moral dengan baik berdasarkan tuntunan hati nuraninya. Nah saudara-saudara, di dalam paham eksklusivisme, saudara jangan salah paham. Oh Pak, kalau begitu berarti inklusivisme ini mengatakan bahwa keselamatan melalui perbuatan baik dong Pak, melalui amal saleh. Oh bukan saudara, ya sekali lagi, inklusivisme tetap mengatakan bahwa satu-satunya jalan keselamatan yang menebus dan menyelamatkan kita, itu semata-mata hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada pribadi lain yang bisa menyelamatkan selain Yesus Kristus. Nah tetapi di dalam pemahaman inklusivisme, anugerah keselamatan itu bisa diberikan bukan hanya kepada orang-orang yang terhisap di dalam sebuah gereja, yang KTP-nya Kristen, yang menyatakan secara publik bahwa dia percaya kepada Kristus. Anugerah keselamatan itu bisa diberikan kepada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang tertentu seperti apa? Yang di luar kekristenan tetapi mereka tulus mencari Allah. Mereka ingin untuk hidup ini mereka berikan untuk Tuhan. Mereka ingin menjadi pribadi yang bisa bermanfaat bagi hidup orang lain, hidup sesuai dengan tuntunan hati nurani. Nah saudara-saudara, ini adalah sebuah posisi resmi yang dipegang oleh Gereja Katolik Roma, ya, yang diputuskan di dalam Konsili Vatikan yang berlangsung tahun 1962 sampai dengan 65. Nah jadi saudara-saudara, di dalam pemahaman inklusivisme ini artinya ada orang-orang yang mungkin mereka di luar gereja, yang mungkin mereka tidak pernah dibaptis, yang mereka tidak jubahnya Kristen, saudara. Tetapi orang itu bisa diselamatkan, bisa menerima anugerah. Anugerah itu dari siapa? Tetap dari Kristus.
Tapi orang itu kenal nggak dengan Kristus? Mungkin dia nggak tahu, tetapi dia beroleh berkat itu. Jadi contoh sederhananya seperti ini, saudara. Kadang-kadang, saudara, ya, ada orang yang berusaha memberikan kebaikan kepada orang, tapi dia sendiri tidak ingin kebaikan dia itu diketahui oleh penerimanya. Ya, tiba-tiba misalnya kita, saudara, menerima satu paket. Ya, ketika kita tanya, Pak, paket ini dari siapa? Ya, lalu yang ngantar bilang, oh saya nggak tahu Pak dari siapa, tetapi yang jelas ini diantar buat Bapak, begitu loh. Nah jadi saudara-saudara, saya menerima sebuah berkat dari seseorang, tapi seseorang itu saya tidak tahu siapa namanya, kecuali kalau dia kasih tahu saya, Pak, yang ngirim paket itu kepada Pak Binsar. Nah saudara, inklusivisme juga seperti itu. Jadi orang ini diselamatkan, orang ini beroleh berkat itu, tetapi orang ini tidak tahu bahwa yang menyelamatkan dia itu adalah Yesus Kristus. Nah saudara, itu yang dipahami di dalam paham tentang inklusivisme. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kita kembali saudara kepada pertanyaan kita pada hari ini. Bagaimana keselamatan dari orang-orang yang belum pernah sama sekali mendengarkan Injil Yesus Kristus? Maka saudara, kalau kita memperhatikan catatan-catatan Alkitab, saudara, kita harus meyakini satu hal, bahwa semua manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia adalah pribadi yang layak untuk mendapatkan hukuman Tuhan. Manusia dengan kekuatan dirinya sendiri tidak bisa menyelamatkan. Nah jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hanya Yesus Kristus yang memungkinkan seseorang itu bisa memperoleh keselamatan dan memperoleh hidup yang kekal. Maka saudara, secara pribadi, saya adalah termasuk penganut eksklusivisme golongan yang ketiga. Yaitu apa? Yaitu saya secara pribadi, saudara, saya bicara atas nama pribadi, saya adalah penganut keselamatan melalui wahyu khusus atau special revelation exclusivism. Jadi kalau menjawab pertanyaan ini, bagaimana dengan orang-orang yang belum pernah mendengarkan Injil? Apakah mereka tidak diselamatkan? Maka jawaban saya adalah, selama orang-orang itu tidak pernah mendengarkan Injil Yesus Kristus, tidak sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa, tidak sadar bahwa dia membutuhkan pengampunan di dalam Kristus, maka orang itu tidak akan diselamatkan. Kecuali, nah perhatikan saudara, ini ada kalimat kecualinya. Kecuali Allah di dalam kedaulatannya, dengan cara yang tidak lazim, dia menyatakan diri kepada orang-orang itu. Nah kita tidak tahu juga saudara, bisa jadi ya di pedalaman-pedalaman yang primitif itu, Yesus Kristus menampakkan diri. Ada kunjungan malaikat, ada penampakan-penampakan, atau Allah memberitakan Injil kepada mereka dengan cara-cara yang di luar kewajaran, di luar hal yang ekspektasi manusia, saudara. Nah bagi orang-orang yang Allah berkenan menyatakan diri, yang Allah melakukan satu komunikasi khusus melalui jalur-jalur yang melampaui hal-hal yang biasa, maka orang itu dimungkinkan untuk diselamatkan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya ingin tegaskan, jika seseorang tidak betul-betul memberikan respons terhadap Injil, percaya dan beriman kepada Kristus, sadar bahwa dia adalah orang berdosa yang membutuhkan keselamatan di dalam Kristus, maka tidak mungkin dia diselamatkan. Kecuali kalau Allah di dalam kedaulatannya, Allah di dalam kemahakuasaannya, menggunakan cara-cara khusus untuk menjangkau orang itu. Mungkin orang itu tidak bisa dijangkau dengan traktat PI, mungkin orang itu tidak bisa dijangkau dengan penginjilan pribadi, mungkin orang itu tidak bisa dijangkau dengan kebaktian kebangunan rohani, tapi Allah di dalam kemurahannya, di dalam anugerahnya, di dalam kedaulatannya, menyatakan diri, mengkomunikasikan Injil kepada orang-orang ini dengan cara-cara extraordinary, ya, yang tidak lazim. Maka bisa dimungkinkan orang itu menerima keselamatan. Nah saudara-saudara, kenapa saudara saya menganut pandangan special revelation exclusivism ini? Ya,
Oleh karena pandangan ini memberikan ruang kepada kedaulatan dan kebesaran dari Tuhan untuk mengkomunikasikan Injil di dalam berbagai macam cara. Ya, cara yang biasa dipakai Tuhan kan untuk Injil itu dikomunikasikan banyak cara, saudara, melalui kebaktian kebangunan rohani, melalui traktat yang dibagikan, melalui penginjilan pribadi, mungkin juga melalui media sosial, media-media yang dipakai untuk penginjilan, banyak sarana-sarana yang alamiah yang Tuhan pakai untuk Injil Kristus diberitakan. Tetapi untuk orang-orang tertentu atau di wilayah-wilayah tertentu yang mungkin sampai dengan detik ini belum terjangkau oleh Injil, kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan dan kebesaran Tuhan. Mungkin ada orang-orang tertentu di mana Allah berkenan mengkomunikasikan dirinya, menyatakan dirinya, menuntun mereka kepada Injil. Nah, saudara-saudara, itu adalah pandangan dari special revelation exclusivism. Nah, saudara-saudara, pandangan inilah saudara yang dianut oleh Westminster Confession of Faith. Ya, ini adalah sebuah pengakuan iman dari gereja-gereja Presbyterian, saudara, di tahun 1646. Dan pandangan ini juga, yaitu pandangan special revelation exclusivism inilah yang dianut oleh gereja-gereja baptis di dalam pengakuan iman mereka tahun 1689. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menjelaskan bahwa pola keselamatan yang dipakai Allah untuk segala zaman itu tetap sama. Jadi baik di zaman perjanjian lama maupun juga di perjanjian baru, baik sebelum Kristus lahir maupun sesudah Yesus Kristus lahir datang ke dalam dunia ini, maka pola keselamatan yang dipakai oleh Allah itu dari zaman ke zaman tetap sama. Oleh karena apa? Oleh karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang konsisten. Allah kita adalah Allah yang tidak berubah-ubah, saudara. Pola keselamatan untuk segala zaman. Yang pertama, saudara, dasar keselamatan, ya, baik bagi orang-orang yang hidup sebelum Kristus lahir maupun sesudah Kristus lahir, dasar keselamatan pondasinya sama, yaitu kita diselamatkan semata-mata adalah karena anugerah Tuhan. Ya, jadi kita tidak boleh, saudara, mengatakan misalnya, oh Pak, kalau misalnya di perjanjian lama itu mengajarkan ya keselamatan melalui hukum Taurat, keselamatan melalui mempersembahkan korban, keselamatan melalui menuruti 10 perintah Allah. Kalau kita menjadi orang yang taat, mentaati hukum Taurat, ya, puasa, mempersembahkan korban, 10 hukum Allah ditaati dengan sungguh-sungguh, maka kita akan diselamatkan. Oh, tidak, saudara. Jadi PL tidak mengajarkan keselamatan melalui perbuatan baik, lalu nanti di perjanjian baru diubah oleh Tuhan keselamatan melalui anugerah melalui Yesus Kristus. Tidak, ya. Tetapi baik PL maupun PB, dasar keselamatan pondasinya sama, kita diselamatkan semata-mata adalah karena anugerah Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, sarana untuk memperoleh keselamatan itu juga adalah baik sebelum Kristus lahir maupun sesudah Kristus lahir sama, yaitu kita diselamatkan oleh anugerah Allah. Melalui apa? Melalui iman. Ya, hanya nanti iman seperti apa, ini ada perbedaannya. Ekspresi iman ada perbedaannya sebelum Kristus lahir dengan sesudah Kristus lahir. Lalu yang ketiga, saudara, objek iman untuk keselamatan sepanjang zaman itu sama, yaitu Allah yang disaksikan, Allah yang dinyatakan, Allah yang disingkapkan di dalam Alkitab. Dan yang keempat, dasar penebusan dosa untuk segala zaman itu sama, yaitu apa? Kematian dan kebangkitan Kristus di atas kayu salib, ya, yang memungkinkan kita untuk dosa-dosa kita ditebus oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Roma 3 ayat 23, ya, mari kita buka bagian firman Tuhan ini. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara, ini jelas sekali, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sampai dengan sekarang, ayat Alkitab ini tetap berlaku.
Tidak ada seorang pun manusia di atas muka bumi ini yang tidak berdosa, kecuali hanya Yesus Kristus. Nah, jadi saudara, ini juga termasuk bagi orang-orang yang belum pernah mendengar Injil Kristus sama sekali, saudara. Yang mungkin di pedalaman, orang-orang primitif yang tidak terjangkau oleh Injil. Mereka tetap orang berdosa enggak? Tetap. Mereka adalah orang yang berdosa, orang yang berada di bawah murka Allah, orang yang layak mendapatkan hukuman Allah. Nah, saudara, tetapi walaupun orang-orang yang belum pernah mendengarkan Injil Kristus ini, yang belum tersentuh oleh Injil ini, saudara, mereka dihakimi oleh Tuhan bukan berdasarkan apakah mereka sudah mendengar Injil atau tidak. Jadi saudara, penghakiman Allah terhadap orang-orang yang belum pernah sama sekali mendengarkan Injil, mereka dihakimi bukan berdasarkan apakah mereka menerima Kristus atau menolak Kristus. Ya gimana mereka bisa menerima menolak, saudara? Mereka kenal Kristus saja enggak. Lalu penghakiman Allah didasarkan apa? Penghakiman Allah adalah didasarkan pada respons mereka terhadap wahyu umum. Ya, respons mereka terhadap general revelation. Nah, saudara-saudara, wahyu umum itu adalah artinya Allah menyatakan dirinya, Allah menyingkapkan dirinya, itu bukan hanya kepada orang Kristen, kepada orang yang percaya kepada Kristus, tetapi Allah menyingkapkan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada semua orang, semua makhluk ciptaannya, tanpa terkecuali. Nah, kalau kita membaca, saudara, di dalam Roma pasal 1, ya, Roma pasal 1, mari kita buka, saudara. Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-32, ya. Kita tidak baca semua, tapi saya ingin mengajak kita memperhatikan beberapa bagian ini di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai yang ke-32. Di sini sebenarnya firman Tuhan mengatakan, oleh karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu tidak bisa memberikan respons terhadap wahyu umum Allah secara tepat. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Perhatikan ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Lalu ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Nah, jadi saudara, di dalam wahyu umum sebenarnya Allah itu menaruh di dalam hati manusia satu kerinduan untuk mencari Dia. Di dalam wahyu umum sebenarnya Allah melalui ciptaan, melalui alam semesta ini menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang hadir. Dia adalah Allah pencipta segala sesuatu. Nah, tetapi saudara, oleh karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka saudara, bisa terjadi manusia itu bukan menyembah Allah yang seharusnya. Ya, penyembahan-penyembahan terhadap patung, ada orang yang menyembah gunung-gunung tertentu, ada orang yang menyembah misalnya sungai-sungai atau laut tertentu, saudara. Jadi dia tidak menyembah objek yang benar. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mereka mencari Allah, tapi akhirnya menemukan Allah yang salah. Kenapa hal itu terjadi? Bukan salah wahyu umumnya, saudara. Tetapi yang menjadi masalah adalah oleh karena manusia sudah berdosa, sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga kejatuhan manusia ke dalam dosa inilah
mengakibatkan manusia itu bisa menyembah objek yang salah, objek yang keliru. Lalu yang berikutnya saudara, kalau kita membaca Roma pasal yang kedua, ya, ayat 14 sampai ke 16, berbicara tentang hati nurani, ini pun juga adalah bagian dari wahyu umum Tuhan. Di dalam Roma pasal 2 ayat 14 sampai 16 dikatakan demikian. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, hati nurani itu sebenarnya adalah wakil Allah yang ditaruh di dalam hati kita, di mana Allah menyatakan kehendaknya, Allah menyatakan kekudusannya, Allah menyatakan perintah-perintah moralnya di dalam diri kita. Tetapi masalahnya adalah saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hati nurani kita itu tidak lagi berfungsi sebagaimana seharusnya. Hati nurani kita masih berfungsi enggak? Masih berfungsi, tapi tidak berfungsi sebagaimana yang Allah inginkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, karena saudara di dalam keberdosaan kita, ya kita itu memiliki kemungkinan untuk melakukan dosa sekalipun hati nurani kita sudah ditegur. Ya, contoh sederhana saudara, kalau kita misalnya pertama kali nyontek, ya dulu ketika saya saudara pertama kali nyontek kelas 1 SD, wah itu di dalam hati nurani saya ada suara yang berbicara. Binsar, ngapain kamu nyontek? Ngapain kamu memperoleh hasil yang bagus tetapi itu dengan cara yang tidak benar? Ngapain kamu memberikan sebuah hasil ya kepada guru yang sebenarnya itu bukan hasil usahamu tapi hasil nyontek, kamu tidak jujur. Nah saudara, itu saya begitu gelisah, saya begitu rasa tidak nyaman untuk pertama kali saudara saya mencontek dalam hidup saya. Nah tetapi saudara, begitu saya sudah 2 kali menyontek, 3 kali, 4 kali, dan terbiasa mencontek saudara, hati nurani saya masih berbicara enggak menegur saya? Masih, tetapi makin lama makin redup. Kenapa makin redup? Karena saya di dalam keberdosaan saya menekan suara hati nurani itu. Nah sehingga saudara, kita tidak bisa mengandalkan hati nurani kita di dalam mengambil keputusan, atau tidak bisa semata-mata mengandalkan hati nurani kita untuk menentukan apakah ini sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Apakah ini sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah. Kita tidak boleh semata-mata mengandalkan suara hati nurani kita. Kenapa? Karena hati nurani kita sudah tidak netral lagi. Memang fungsinya tidak hilang, tetapi tidak bisa berfungsi sebagaimana seharusnya. Oleh karena apa? Oleh karena hati nurani kita tercemar oleh karena dosa. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara saudara, apakah orang-orang yang belum pernah sama sekali mendengarkan Injil diselamatkan atau tidak? Ya, kita harus memahami tentang konsep ini. Ya, saya ingin berbicara tentang konsep keadilan dan non-keadilan. Kalau konsep tentang keadilan, saudara tentu semua sudah memahami ya, bahwa keadilan itu kita memperlakukan seseorang sebagaimana seharusnya. Ya, itu adalah konsep keadilan, saudara. Tetapi saudara, ada konsep yang disebut dengan non-keadilan. Non-keadilan itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ketidakadilan dan anugerah. Jadi ketidakadilan dan anugerah itu adalah berada di dalam area atau wilayah non-keadilan. Ya. Nah, seseorang itu melakukan ketidakadilan, misalnya apa? Ya, misalnya seorang hakim ketika dia memvonis orang yang korupsi 10 miliar, jadi merugikan uang negara 10 miliar. Lalu si B, saudara, melakukan korupsi 1 triliun. Nah,
orang yang korupsi 10 miliar dengan yang 1 triliun dihukum penjaranya lamanya sama, saudara. Nah, maka saudara, ini jelas adalah sebuah ketidakadilan. Nggak mungkin dong. Orang yang korupsinya kecil dengan orang yang korupsinya besar itu hukumannya sama. Ketika kalau kita mengatakan hukumannya sama, berarti kita melakukan ketidakadilan. Orang yang korupsinya banyak, yang jauh lebih berat, saudara, maka harus dihukum lebih berat. Itu adalah prinsip dari keadilan. Nah, saudara-saudara, di dalam hidup ini, saudara, Allah kita itu adalah Allah yang suci, maka Allah tidak mungkin melakukan yang namanya ketidakadilan. Hanya manusia, saudara, di dalam keberdosaannya yang bisa melakukan ketidakadilan. Allah kita, Allah yang maha suci, Allah yang maha baik, itu adalah Allah yang selalu berlaku adil dan tidak pernah melakukan ketidakadilan. Nah, jadi saudara-saudara, kita harus memahami terhadap orang-orang yang belum pernah sama sekali mendengarkan Injil, bahkan semua manusia di atas muka bumi ini. Allah kita, Allah yang maha baik, yang maha suci, tidak mungkin melakukan yang namanya ketidakadilan. Nah, tetapi saudara, Allah yang maha baik itu, dia bisa melakukan sesuatu yang kita sebut sebagai anugerah. Anugerah itu bukanlah sebuah ketidakadilan. Ya, saya ulangi sekali lagi. Anugerah itu bukanlah sebuah ketidakadilan. Walaupun anugerah berada di dalam area atau wilayah non-keadilan. Anugerah itu berarti, saudara, Allah memberikan sesuatu. Dalam hal ini konteksnya adalah keselamatan kepada manusia yang tidak layak untuk mendapatkan keselamatan itu. Ya, misalnya saudara, kita membuka satu bagian firman Tuhan yang berbicara tentang anugerah Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-9. Roma pasal yang ke-9 ayat 15 dan yang ke-16 berkata demikian. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan? Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ya, contoh sederhana, saudara, saya misalnya pergi ke pasar, lalu saya menemukan ada 10 pengemis yang berjejer di situ. Ya. Nah, saudara-saudara, lalu saya memberikan uang saya misalnya 10.000 hanya kepada 5 pengemis, sedangkan 10 pengemis yang lain saya tidak kasih. Nah, saudara, itu adalah hak saya, saudara. Ya, itu adalah hak saya. Saya ingin memberikan uang saya kepada 10 orang atau kepada 2 orang atau hanya kepada 5 orang saja, itu adalah hak saya. Maka pengemis-pengemis ini tidak bisa menuntut kepada saya, oh Pak Binsar, misalnya kalau dia pasti nggak kenal saya, saudara. Lalu menuntut saya, kok Pak Binsar cuma memberikan uang hanya kepada 5 pengemis, yang 5 lainnya kok enggak? Itu kan hak saya, saudara. Bukan kewajiban saya. Kecuali pengemis-pengemis ini bekerja sama saya. Ya, kalau orang bekerja kan dia punya hak untuk mendapatkan upah. Begitu saya tidak memberikan upah kepada orang yang berhak mendapat upah, maka saya melakukan ketidakadilan, melakukan sesuatu yang salah. Tapi pemberian ini adalah anugerah saya, kemurahan saya, ya, yang saya bisa sesekali berikan, bisa juga tidak. Orang itu tidak bisa menuntut. Nah, inilah yang dibicarakan oleh Alkitab ketika Alkitab berbicara tentang grace of God, berbicara tentang anugerah Allah. Ya. Nah, contoh sederhana seperti ini, saudara. Misalnya, saudara, ada bandar narkoba, ya, oleh karena dia ini adalah bandar narkoba yang luar biasa, saudara, kemudian kesalahannya sangat berat, lalu harus dihukum mati oleh negara. Nah, saudara, kita mengetahui bahwa presiden itu memiliki salah satu hak prerogatif, ya, hak istimewa. Salah satunya apa? Presiden itu bisa memberikan grasi kepada seseorang. Grasi itu artinya adalah pengurangan hukuman, bahkan pembebasan dari hukuman yang diputuskan oleh pengadilan. Nah, tentu saudara, presiden yang baik ketika melakukan grasi kepada seseorang itu dia
memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari banyak orang, ya. Dia tidak sembarangan memutuskan, dia tidak suka-sukanya, ya, like dislike, tidak, Saudara. Jadi dia tidak boleh menyalahgunakan hak prerogatif dia yang disebut dengan grasi ini. Lalu Saudara, misalnya ada seseorang, ya, dia sudah divonis oleh pengadilan bahwa karena dia melakukan kesalahan yang sangat fatal, bandar narkoba dalam skala yang besar, dia harus dihukum mati. Lalu dia mengajukan grasi kepada Jokowi. Nah, setelah Jokowi mempertimbangkan, Saudara, dan memperhatikan segala sesuatu, akhirnya Jokowi tetap memutuskan hal yang sama. Presiden Jokowi tetap memutuskan hal yang sama, menyetujui keputusan pengadilan bahwa orang ini memang berdasarkan aturan negara kita, hukum di negara kita, dia pantas untuk menerima hukuman mati ini oleh karena beratnya kesalahan yang dilakukan. Dengan kata lain, orang ini grasinya ditolak oleh Presiden Jokowi. Nah, saudara-saudara, orang ini nggak bisa berkata seperti ini, ya. Saya ini loh dihukum mati karena apa? Saya tidak dapat belas kasihan dari Pak Jokowi. Coba Pak Jokowi itu punya belas kasihan dengan saya. Coba Pak Jokowi itu mau bermurah hati kepada saya. Sehingga grasi saya bisa dikabulkan oleh dia. Nah, saudara, orang ini masuk dihukum mati bukan oleh karena grasinya atau permintaannya ditolak oleh Pak Jokowi. Orang ini dihukum mati bukan oleh karena Pak Jokowi tidak bermurah hati kepada orang ini. Kenapa orang ini dihukum mati? Ya karena dia pantas untuk menerima hukuman mati berdasarkan aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Nah, maka saudara, konsep seperti ini saudara juga harus kita pahami ketika kita misalnya berbicara, Pak, kasihan dong, seolah-olah nggak adil. Ada orang-orang yang belum pernah mendengarkan Injil, lalu ada orang-orang juga yang bukan hanya belum pernah mendengarkan Injil, Allah juga tidak berkenan menyatakan dirinya secara pribadi. Allah tidak pernah melakukan satu komunikasi secara pribadi, entah melalui penampakan atau melalui pesan-pesan malaikat kepada orang-orang itu. Nggak adil dong Pak, orang itu dihukum. Nah saudara, ini adalah satu prinsip yang penting, ya. Orang berdosa sudah selayaknya menerima hukuman Allah. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan orang yang berdosa yang berada di bawah murka Allah, yang layak menerima hukuman Allah ini saudara, tidak bisa berkata ya kepada Tuhan, oh saya ini loh dihukum oleh Tuhan, saya ini masuk neraka karena apa? Karena saya tidak mendapatkan anugerah dari Tuhan. Coba Tuhan memberikan anugerah kepada saya. Coba Tuhan memberikan berbaik hati kepada saya, maka saya pasti tidak akan masuk neraka. Nah saudara-saudara, jadi orang masuk neraka seolah-olah dia menyalahkan karena Tuhan tidak bermurah hati. Saudara-saudara, Alkitab mengingatkan kepada kita, itu adalah pemikiran yang keliru. Orang ini tidak diselamatkan bukan oleh karena dia tidak mendapat anugerah dari Tuhan. Bukan oleh karena dia tidak mendapat kemurahan hati dari Tuhan. Orang ini tidak diselamatkan di dalam arti dia layak menerima hukuman kekal oleh karena apa? Oleh karena memang dia pantas menerima itu. Dia adalah orang yang berdosa, dia orang yang berada di bawah murka Allah, dan orang yang berada di bawah murka Allah sudah selayaknya menerima hukuman yang sepatutnya. Nah sehingga saudara, saya mau menyimpulkan seperti ini. Manusia berdosa yang tidak diselamatkan menerima keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan apa? Yaitu orang yang berdosa harus dihukum. Sedangkan orang yang diselamatkan oleh Tuhan itu menerima anugerah Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, yaitu apa? Allah memberikan keselamatan kepada kita yang tidak layak untuk menerimanya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah kita itu Allah yang tidak pernah berhutang apa-apa kepada manusia. Ya, kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-35 di situ dikatakan, siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan sehingga ia harus menggantikannya?
Ya, saudara, ini adalah sebuah pertanyaan retoris, artinya jawabannya tidak. Enggak ada, saudara, di antara kita itu yang bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan, ya, karena kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan itu berhutang jasa kepada kita. Enggak. Segala yang kita punya, nafas hidup kita pun ini adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan bisa ambil nafas kita, bisa kapan saja Dia bisa lakukan. Segala kesehatan, segala kesempatan yang ada, yang kita miliki di dalam hidup ini, itu adalah milik Tuhan dan kemurahan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita sudah masuk kepada satu pertanyaan tadi, ya, berkaitan dengan bagaimana keselamatan dari orang-orang yang belum pernah sama sekali mendengarkan Injil. Jadi jawaban saya, kesimpulannya adalah mereka tidak mungkin bisa diselamatkan kecuali Allah di dalam anugerahnya, di dalam kedaulatannya, mengkomunikasikan Injil atau menyatakan dirinya di dalam cara-cara yang tidak biasa atau di dalam cara-cara extraordinary untuk menuntun orang ini kepada keselamatan. Oleh karena kita juga tidak bisa membatasi Allah bahwa Dia mungkin menggunakan cara-cara yang di luar pikiran kita untuk membawa orang itu kepada keselamatan. Lalu saudara, kita masuk kepada pertanyaan yang berikutnya, saudara. Bagaimana keselamatan orang-orang yang hidup di perjanjian lama, yang belum mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Ya, orang-orang di perjanjian lama yang hidup sebelum Kristus lahir, seperti Nuh, seperti Abraham, ya, mereka pasti tidak kenal pribadi Yesus. Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu akan datang ke dalam dunia, bahwa Yesus itu akan mati dan bangkit. Bagaimana keselamatan mereka? Nah, saudara, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan perbandingan, ya, perbandingan antara perjanjian lama dan perjanjian baru dalam hal keselamatan. Yang jelas adalah kalau di dalam perjanjian baru jelas kita diselamatkan semata-mata adalah anugerah Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-10. Keselamatan itu inisiatifnya, datangnya adalah dari Allah. Nah, kalau kita melihat perjanjian lama, saudara, ya, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, di situ juga Tuhan sebenarnya memberikan janji. Inilah yang sering disebut dengan janji induk keselamatan, bahwa melalui keturunan Hawa, melalui keturunan sang perempuan ini akan lahir yang namanya juru selamat. Ya, walaupun istilah juru selamat di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu tidak ada, saudara. Tetapi Kejadian 3 ayat 15 ingin menegaskan bahwa Allah akan mengirimkan seorang juru selamat, penyelamat yang menolong manusia untuk menyelesaikan masalah dosa yang ada. Nah, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, saudara, ya, kita harus mengingat bahwa keselamatan bukan melalui perbuatan baik, bukan. Atau keselamatan juga bukan oleh karena melakukan ketaatan kepada hukum Taurat. Kalau kita membaca Mazmur 32, kalau kita membaca misalnya Mazmur 130, saudara, maka di situ jelas sekali dikatakan kalau Tuhan hanya melihat perbuatan kita, hanya melihat perilaku kita, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa bertahan di dalam penghakimannya. Artinya kita tidak layak menerima keselamatan itu. Nah, saudara-saudara, coba kita lihat, saudara, satu bagian firman Tuhan, ya, kita melihat tentang kehidupan dari Nuh, saudara, di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, ya, kasih karunia atau anugerah di hadapan Tuhan. Lalu perhatikan ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, saudara-saudara, Nuh diselamatkan oleh Tuhan bukan berdasarkan oleh karena perbuatan baik yang dia lakukan. Bukan oleh karena Nuh itu lebih baik, lebih saleh dari orang-orang sezamannya, saudara. Tetapi jelas sekali kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8 ini dikatakan apa? Tetapi Nuh mendapat anugerah
mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, lalu perhatikan setelah ayat 8 ada kalimat Nuh dikatakan sebagai orang yang benar dan hidup yang bergaul dengan Allah, hidup yang dekat dengan Allah. Dengan kata lain saudara, oleh karena anugerah dari Allah, oleh karena Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan inilah yang memungkinkan Nuh untuk memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Jadi relasi yang benar dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Allah ini bukan dihasilkan oleh karena Nuh itu memiliki kesalehan yang lebih dari orang-orang sezamannya, tetapi dimulai dan diawali oleh karena Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Ya. Lalu perhatikan lagi saudara, misalnya kita melihat tokoh Abraham, ya, Kejadian 15 ayat yang ke-6. Nah, di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6 ini saudara dikatakan seperti ini, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Nah, saudara, di dalam bahasa aslinya maupun juga di dalam terjemahan-terjemahan yang baik, misalnya di dalam New King James Version, ya, di situ tidak dimulai dengan kata lalu. Ya, lalu itu kan seolah-olah ayat ada proses waktu, ada proses kronologis di sini, ya kan? Tetapi saudara, di dalam New King James Version itu menggunakan kata dan. Ya, jadi kata sambungnya dan. Dan percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, menarik sekali saudara, kata percaya yang dipakai di dalam ayat yang ke-6 ini, tensis yang digunakan itu saudara adalah seperti ini. Yaitu sesuatu yang sudah berlalu, yang sudah dimulai sejak masa lalu, ya. Jadi artinya Abraham itu beriman kepada Allah, percaya kepada janji-janji Allah itu sudah terjadi di masa lalu. Dan iman yang demikian itu terus ada sampai dengan sekarang. Sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu dan hal itu masih berlaku sampai dengan sekarang. Itulah jenis tensis yang digunakan untuk kata percaya di dalam bagian ini. Jadi saudara-saudara, kemungkinan besar Abraham itu sudah percaya kepada Allah, kepada janji Allah, itu adalah sejak di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ketika Abraham diperintahkan Allah, ya, pergi ke suatu tempat yang akan ditunjukkan kepadanya. Ya, dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan keluarganya yang pada saat itu masih hidup di dalam penyembahan berhala, saudara. Nah, iman itu dan percaya seperti itu ada di dalam diri Abraham. Jadi saudara, melalui ayat ini kita juga melihat bahwa keselamatan yang dimiliki, yang dialami oleh Nuh dan Abraham, itu bukan oleh karena perbuatan baik mereka, bukan oleh karena kesalehan mereka, bukan oleh karena jasa-jasa mereka, tetapi mereka diselamatkan semata-mata karena kasih karunia Allah, karena kemurahan Allah, karena anugerah Allah melalui apa? Melalui iman, melalui kepercayaan mereka kepada Allah. Nah, saudara-saudara, kita harus memahami saudara bahwa hukum Taurat itu diberikan bukan untuk menyelamatkan manusia. Ya, tetapi hukum Taurat yang diberikan yang melewati Musa itu saudara tujuannya apa? Ada 3. Yang pertama, hukum Taurat itu menyatakan standar kesucian dan kekudusan Allah. Dan yang kedua, hukum Taurat itu juga berfungsi untuk menyingkapkan keberdosaan kita. Ya, supaya manusia itu sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Makin berusaha untuk melakukan hukum Taurat, makin tidak mampu untuk melakukannya. Lalu yang ketiga, saudara, sebenarnya hukum Taurat itu mengarahkan umat Israel kepada Injil, yaitu apa? Kebutuhan mereka akan juru selamat, bahwa mereka tidak mampu dengan kekuatan mereka sendiri untuk hidup menyenangkan Allah, kecuali Allah terlebih dahulu mengubah hati mereka, membangunkan kerohanian mereka untuk mereka dimampukan mengasihi Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang-orang di perjanjian lama itu saudara, mereka mempersembahkan korban, ya, dan mempersembahkan korban itu kan adalah merupakan bagian tuntutan dari hukum Taurat Musa.
Nah tentu saudara, ketika mereka mempersembahkan korban, ketika mereka melakukan dosa, dosa-dosa mereka pada detik itu juga diampuni oleh Tuhan. Tetapi saudara, pengampunan yang Tuhan berikan atas umat Israel saudara, yang telah berbuat dosa lalu mempersembahkan korban, pengampunan itu bukan didasarkan oleh korban binatang yang mereka persembahkan. Pengampunan itu didasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada kematian Yesus Kristus yang akan terjadi di masa yang akan datang. Walaupun orang-orang Israel pada saat itu mereka tidak sadar, mereka tidak tahu ketika mereka mempersembahkan kurban ini, sebenarnya pengampunan itu bukan didasarkan pada kurban yang mereka persembahkan, tapi nanti kepada kematian Kristus di atas kayu salib. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk melihat perbandingan ungkapan atau ekspresi iman, ya, baik orang-orang perjanjian lama maupun juga orang-orang yang hidup di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, saudara, maka wujud atau ekspresi iman itu dinyatakan melalui apa? Percaya kepada Allah Yahweh. Ya, Allahnya orang Israel, Allah yang benar yang dinyatakan di dalam Alkitab. Itu disebut sebagai orang yang beriman. Lalu yang kedua, wujud dari ekspresi iman mereka itu dinyatakan adalah dengan kesungguhan mereka untuk melakukan hukum Taurat. Memang mereka diselamatkan bukan oleh karena hukum Taurat. Tetapi kalau mereka betul-betul mengasihi Allah, betul-betul percaya kepada Allah Yahweh, maka mereka seharusnya hidup di dalam pengaturan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu bukan hanya berbicara tentang 10 hukum Allah itu saudara, tapi juga hukum misalnya bagaimana kalau orang Israel berlaku dengan orang tua, orang Israel berlaku dengan sesamanya, bagaimana memberikan pinjaman kepada sesama yang membutuhkan dan seterusnya. Itu diatur saudara di dalam hukum Taurat. Maka hukum Taurat itu menjadi satu guidance yang menuntun mereka bagaimana seharusnya menjadi umat Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu saudara, ada persembahan-persembahan kurban yang dilakukan juga oleh umat Israel ya ketika mereka berdosa atau ketika mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ekspresi atau wujud iman orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama. Nah tetapi orang-orang yang ada di dalam perjanjian baru saudara, yang sudah mengenal Kristus, yang sudah percaya kepada Kristus saudara, mereka percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah memang saudara di dalam perjanjian lama, ya orang-orang perjanjian lama itu belum terlalu memahami bahwa Allah yang sejati itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Karena konsep tentang Allah Tritunggal itu baru clear dan jelas kalau kita membaca perjanjian baru, saudara. Tetapi tidak berarti bahwa orang-orang di PL itu mereka memiliki konsep Allah yang sangat abstrak, karena Allah menyatakan diri kepada mereka. Lalu yang kedua, saudara, ekspresi iman kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam perjanjian baru, saudara, kita percaya kepada Alkitab adalah firman Allah. Ya, bukan hanya kita percaya, tapi kita juga dipanggil untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi Alkitab ini adalah menjadi guidance yang menuntun kita bagaimana seharusnya menjadi umat Allah yang hidup menyenangkan Allah di dalam era perjanjian baru. Dan yang ketiga saudara, wujud iman atau ekspresi kita sebagai umat percaya di dalam perjanjian baru ini adalah kita terhisap di dalam baptisan dan perjamuan kudus. Ya, walaupun baptisan dan perjamuan kudus itu tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan itu hanyalah Yesus Kristus, tetapi baptisan dan perjamuan kudus itu adalah sebuah sakramen yang diperintahkan langsung oleh Yesus Kristus yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena baptisan dan perjamuan kudus itu adalah sarana yang membantu kita untuk terkoneksi, terhubung dengan Kristus. Melalui baptisan kita mengakui iman percaya kita kepada Kristus, dan melalui perjamuan kudus kita terus-menerus diingatkan akan anugerah karya Allah di atas kayu salib buat kita semua. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya saya ingin menutup pojok iman dan etika kita dengan pemahaman seperti ini. Tidak semua orang Israel lahiriah diselamatkan.
walaupun mereka menerima special revelation. Ya, jadi special revelation yang saya maksudkan di sini adalah kan umat Israel itu mereka itu diutus oleh Tuhan nabi-nabi, ya. Ada nabi-nabi yang memberitakan firman kepada mereka. Ada Musa yang diperintahkan Allah untuk memberikan hukum Taurat kepada mereka. Jadi Allah menyatakan diri, Allah berkomunikasi dengan mereka, Allah menyatakan kehendaknya kepada mereka. Inilah yang saya maksud dengan special revelation di sini. Jadi walaupun umat Israel itu adalah umat pilihan Allah, saudara, ya, secara jasmani mereka adalah keturunan Abraham, tetapi tidak berarti secara otomatis semua orang Israel itu pasti diselamatkan. Oleh karena apa? Oleh karena tidak semua orang Israel yang sungguh-sungguh hidup di dalam iman kepada Allah. Ya, sama seperti sekarang, saudara. Ya, tidak berarti, saudara, semua orang Kristen diselamatkan. Tidak berarti semua orang yang terhisap dalam sebuah gereja lokal diselamatkan. Tidak berarti setiap orang yang KTP-nya Kristen diselamatkan. Siapa yang akan mengalami keselamatan? Yang mengalami keselamatan adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Kristus. Orang Kristen yang bukan sekedar orang Kristen jubahnya, tapi Kristus tidak ada di dalam hatinya. Tidak semua orang yang terhisap di dalam gereja, tidak semua orang yang bergabung dalam gereja lokal itu pasti diselamatkan Tuhan. Hanya orang-orang yang sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus. Maka demikian juga, saudara, kalau kita melihat seluruh perjanjian lama, saudara, tidak semua orang Israel diselamatkan. Kita merujuk kepada Ibrani pasal yang ke-11. Mereka yang diselamatkan adalah mereka yang betul-betul hidup oleh anugerah dan iman kepada Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang yang hidup di era perjanjian lama, sekalipun mereka belum mengenal siapa Kristus, bahkan mereka mungkin sama sekali tidak pernah terpikir bahwa suatu saat kelak akan datang Mesias yang mati di atas kayu salib kemudian bangkit. Tidak berarti, saudara, mereka tidak tahu sama sekali tentang keselamatan. Ya, bahwa konsep keselamatan yang ada di dalam perjanjian lama sudah ditegaskan bahwa kita diselamatkan semata-mata oleh anugerah melalui iman. Memang, saudara, pewahyuan Allah itu bersifat progresif. Progresif itu maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa makin lama wahyu Allah itu makin lama makin jelas. Jadi kita akan lebih memahami dengan jelas perjanjian lama ketika kita membaca perjanjian lama di dalam terang perjanjian baru. Kalau kita tidak memahami dan tidak membaca perjanjian baru dengan baik, saudara, maka kita akan sulit dan akan tidak bisa memahami dengan baik mengapa ada ritual-ritual seperti kurban dan seterusnya yang dinyatakan di dalam perjanjian lama. Maka kesimpulannya, saudara, bahwa baik di dalam perjanjian lama maupun juga perjanjian baru, pola keselamatan yang dipakai oleh Allah tetap sama dari zaman ke zaman. Kita diselamatkan semata-mata oleh anugerah Allah melalui iman. Objek iman kita adalah kepada Allah yang hidup yang dinyatakan di dalam Alkitab. Dan dasar penebusan segala zaman, baik di PL maupun juga di PB, adalah penebusan Kristus. Walaupun orang-orang di PL, mereka itu tidak tahu bahwa kurban-kurban yang mereka persembahkan itu sebenarnya hanyalah lambang atau simbol dari kurban Kristus yang akan mati di atas kayu salib. Tetapi mereka adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan ketika mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara, untuk hidup mengasihi Tuhan dan kita melihat betapa besarnya anugerah Allah di dalam hidup kita. Dan kita juga diingatkan untuk kita terus-menerus mengabarkan Injil. Oleh karena apa? Oleh karena kita sadar ada begitu banyak orang-orang yang belum mendengarkan Injil Kristus. Dan Tuhan memberikan perintah itu kepada saudara dan saya untuk kita mewartakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mendengarkan Injil. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersama-sama belajar melalui pojok iman dan etika pada hari ini. Pimpin dan tolong kami
untuk kami bukan sekedar memahami, mengerti, tetapi sungguh-sungguh pemahaman dan pengertian ini membawa kami untuk hidup mengasihi Tuhan. Pemahaman dan pengertian ini membawa kami untuk giat mengabarkan Injil Yesus Kristus. Pemahaman dan pengertian ini juga membawa dan menolong kami betapa kami diselamatkan semata-mata adalah karena anugerah Tuhan melalui iman. Dan biarlah kami bukan menjadi orang-orang Kristen yang mempermainkan anugerah Tuhan, yang menganggap sepele kebaikan Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh ya Tuhan, pakai hidup kami untuk menjadi pribadi yang setia, yang taat kepadamu, dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan memimpin kita semua. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tak terasa kita sudah memasuki tahun 2021. Banyak kisah dan banyak cerita yang telah kita jalani di tahun 2020. Saya rindu kita bersama-sama bisa membagikan itu di dalam acara Caring Community. Bapak Ibu Saudara sekarang, Caring Community adalah sebuah wadah yang disediakan gereja untuk bersama-sama kita saling berbagi, sama-sama kita saling memuji Tuhan, sama-sama kita menjadi saksi Tuhan, membagikan berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bergabung bersama dengan kami. Ingat dan catat Bapak Ibu Saudara sekalian, tanggal 27 Januari 2021 pukul 18.30 sampai 19.30. Link pendaftaran Caring Community ada tersedia di kolom deskripsi di bawah. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikannya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian bergabung bersama dengan kami di Caring Community. Biarlah kita bisa saling bertumbuh di dalam komunitas, bersekutu bersama dengan Tuhan dan bersama dengan saudara-saudara seiman, jemaat-jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, dan juga kita bisa saling menceritakan kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.